Pernah nerima order paling banyak berapa? Paling banyak itu 10.000. 10.000? Dari satu tempat. Itu baru berdiri Souvenir di usia yang ke-6 bulan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tapi pun. Ya pun. Di podcast kali ini agak berbeda. Ini dengan seorang wanita. Ini entrepreneur ya kan, wanita karir, bisnis luar biasa. Yang tadinya itu singer wedding singer. Wedding singer. Kita kulik. Ini ada apaan di sini? Ini punya siapa? Nanti kita ulik. Ini ada di sini nih kenapa gitu kan. Ini ada Mbak Mutia. Hai. Mungkin kalian yang di Lampung cuma selama ini dengar Mutia Souvenir. Mutia Souvenir, brand souvenir yang gak ada matinya di Lampung. Covid aja tetap produksi, ya kan? GR. Gak berhenti update-annya, 500 orderannya, 1.000, 2.000. Padahal resepsi gak ada, kita gak tahu itu punya siapa. Iya. Ya kan? Resepsi gak ada, tapi order souvenirnya tuh bisa ribuan. Ini nih yang bikin pesta di mana? Karena kita bertanya-tanya ngejobnya di mana ini. Ya kan? Betul. Mbak Mutia. Berawal dari wedding singer. Iya. Ya kan? Terus buka ini. Kita kulik dulu. Wedding singer itu berapa lama? Kalau mulai wedding singer tuh dari SMA sebenarnya. Dari SMA. 2005, 2004. Dari 2004 udah nyanyi di kondangan-kondangan. Betul. Udah nyari duit sendiri kan. Luar biasa gitu. Anak SMA udah mikirin buat nyari jajan. Iya dengan dong, cara harus mengandalkan skill yang dipunya. Luar biasa kan nyanyi gitu kan. Sedangkan gua umur SMA jangankan nyanyi, ngomong aja gua nggak berani. Tapi sekarang MC. Kadang-kadang kalau Papa Bims nggak bisa. Pokoknya backupan Papa Bims kita. Tapi intinya kita tanya dulu Papa Bims bisa apa enggak. Kalau dia bilang nggak bisa, kita yang embat. Kalau bisa MC-nya cuma 2, Papa Bims sama Papa Bims lagi. Itu berat dari SMA sampai terakhir 2017 yang lalu. 2017. Berarti lumayan lama ya kan? Iya. Sekitar 12 tahun. 2005 kan? 2005. Berarti 2017. Berarti iya 12 tahun. 12 tahun. Luar biasa panjang. Berarti ini udah kemana-mana. Brand musiknya udah pindah-pindah dong. Iya, kalau dulu kan nggak ada yang kita menetap gitu ya. Semuanya bilang freelance. Jadi dari sini ke sini, dari yang bos satu ke bos satunya lagi, tim satu ke tim lainnya lagi, jadi beda-beda. Temennya jadi banyak-banyak juga. Tapi kalau dulu seperti itu kan, maksudnya kita bisa lagi nggak ngejab sama si A, masih bisa ngejab sama si B gitu kan, masih kayak gitu. Kalau sekarang trennya apa tuh? Kelihatannya teman-teman yang lain masih seperti itu kah, atau mereka sudah mengkelompokkan diri? Kayaknya sih kalau aku lihat sekarang mereka sudah ngetim. Ya. Jadi kalau misalkan si A ya udah sama A aja gitu. Tapi kan, terakhir aku sempat ngetim loh dengan satu tim solid juga, lama juga. Itu orang juga udah pada tahu sekarang. Ekis Enterprise. Oh, itu yang sebelumnya udah kita ajak ngobrol di sini ya kan, ownernya Mas Eka. Jadi terakhir sampai dengan pensiun dini itu berlabuh terakhir itu berarti sama Ekis Enterprise. Iya. Berapa lama sama mereka? Hampir 5 tahun ya. 5 tahun. 5 tahun? Iya. Berarti lama ya. Berarti cukup lama dan berarti tahu lah ya luar dalam dapurnya Ekis Enterprise. Dari owner itu dari kecil banget sampai sekarang besar. Itu berarti berkembang, bukan hanya dompetnya aja yang berkembang, badannya juga berkembang. Tapi gue gak gede-gede loh sampai sekarang. Bersyukurlah kita yang punya badan slim walaupun makan sebanyak apapun. Amin. Ya kan? Bener. Karena kasihan yang baru nyium aroma makanan aja udah nambah 10 kilo. Oh gitu. Jadi langsung jadi daging ya? Jadi daging. Baru niat mau makan aja udah gendut gitu kan. Awas tadi yang kesindir ya Mas. Agak bahaya juga jadi sih. Jadi bersyukur kita yang punya badan kecil ya. Iya, karena bersyukur. kalau kita makan apa-apa gak jadi daging. Jadi yang lain. Oke, kita lanjut lagi ke... Kita lanjut, jadi berarti berhenti 2017, berhenti di Ekis Enterprise. Terus dari situ melanjutkan, karena berhentinya ini karena apa? Bosen kah?
Enggak, karena merit. Oh karena nikah, terus nggak boleh nyanyi lagi? Harus ikut suami dong. Iya, ikut suami ini pindah kah atau memang kata suami udah nggak usah nyanyi lagi lah gitu? Enggak, memang suami tinggal di Jakarta. Oh tinggal di Jakarta. Jadi ikut dia. Orang pindah ke Jakarta. Iya. Terus pas berhenti itu memang sudah ada usaha lagi atau baru ingin merintis sesuatu? Udah mulai merintis souvenir. Berarti souvenir ini udah berapa lama? Kalau mulai merintis itu dari 2016 sebenarnya. Tapi kita mulai jalan banget itu 2017. Berarti perjalanannya 1 tahun ya? Iya. Mulai dari ngerintis 2016 sampai dengan 2017 dan sampai sekarang sampai jobnya tiada henti nih gitu kan. Amin, walaupun dihantam COVID gitu kan, kita yang WO aja sempet libur, yang nyanyi nggak nyanyi gitu kan. Sampai sekarang cuma nyewain mic gitu. Kalau kondisi itu pasti semua sama Mas Roland. Cuman memang drastis turunnya itu sampai 80%. Penurunan omsetnya. Iya, dari kita yang tadinya harusnya bulan Maret itu klien itu lagi banyak-banyaknya itu untuk order souvenir. Iya. Untuk di bulan Juni. Iya. Setelah Lebaran terus mendekati Idul Adha, setelah Idul Adha itu kan biasanya kita panen nih. Iya, yang kan? Katanya orang puasa itu toko souvenir sepi, alhamdulillah kita enggak. Ya itu, makanya kan update-annya jalan terus gitu kan. Alhamdulillah 1000 botol gitu kan. Alhamdulillah pouch 500. Sebenarnya gitu. itu satu trik juga Mas Roland. Jadi untuk nunjukin ke orang-orang bahwa kita eksis. Betul. Harus, karena kalau kita diem-diem aja kita mengeksiskan diri akan jadi omongan. Kita diem jadi omongan. Ya lebih baik kita eksis walaupun jadi omongan tapi ada hasil kan buat kita. Tetap cuan lah itu kembalinya. Iya dong. Ujung-ujungnya doku. Terus souvenir berjalan 1 tahun 2017 sampai dengan sekarang. Ini ngerintisnya pasti cukup berdarah-darah. Cukup sih. Dari awal yang kita benar-benar nggak ngerti banget yang namanya souvenir, nggak ada temen yang terjun juga di situ. Terus kita harus nyari supplier, nyari orang yang memang punya barang. Jadi aku harus ke Jakarta. Jadi nyari produknya, nyari bahannya, nyari referensinya itu lewat sosial media kah atau memang langsung terjun langsung ke pasarnya, nyari di sana langsung ke gitu. Jakarta. Langsung ke tempat yang memang kan kalau di Jakarta itu kan ada pasarnya ya, yang memang jualan produk-produk souvenir gitu kan, langsung ke sana pilih sendiri. Berarti kan ya kalau pilih sendiri tahu lah kualitasnya, berarti tahu gitu kan, yang bagus, yang premium yang mana, yang ini yang mana gitu kan. Terus kemudian packing, nyari tempat packing yang sesuai juga pasti kan, milihnya harus selektif lah supaya hasilnya bagus. Iya ya betul. Kan? Tapi untuk warga Lampung sih untuk packaging mereka masih belum terlalu penting gitu. Mereka hanya yang penting packingnya box atau mika gitu. Nggak terlalu cari souvenir yang packingnya unlimited tuh enggak. Masih umum. Jadi harga juga masih terjangkau. Iya, mereka maksudnya nggak custom banget gitu. Enggak, kan. Iya. Ya apa yang ada paling mengcopycat yang itu, ganti sablonnya, ganti namanya atau inisialnya gitu betul. Kan. Beda di Jakarta udah aneh-aneh, ada tabung kecil isinya bibit tanaman gitu kan, ada macam-macam. Yang kaktus gitu-gitu macam-macam. Kalau di sini ya seperti ini gitu kan. Tapi pernah nerima order paling banyak berapa? Paling banyak itu 10.000. 10.000 dari satu tempat. Buset. Gue aja kayaknya 100 udah keriting tangan ini ngeberesin ini gitu kan. Itu baru berdiri souvenir di usia yang ke-6 bulan. 10.000 order. Ya. 10.000 pieces. Ya, itu yang order Dinas Kesehatan Bandar Lampung. Bentuknya? Dia bentuknya pouch sama gelas jar, mug jar. Itu mereka mau untuk dijadikan souvenir, dibagikan. Iya, mereka mengadakan acara penyuluhan di setiap daerah-daerah begitu. Jadi mereka yang supply. Oke, jadi 10.000 dikasih termin waktu berapa lama? Hanya sebulan. Waduh, nyari barangnya itu pasti repot. Iya, dan alhamdulillah sih lancar, dapat langsung supplier. Dan mereka siap kerja. Dalam waktu 2 minggu barang itu estafet. 2 minggu pertama aku kirim
5.000, 2 minggu terakhir limit waktu 5.000 lagi. Oh, berarti 2 kali pengiriman Iya. ya. Terus apakah datang ke workshop itu bahan mentah, maksudnya kita yang packing lagi, atau memang dari si supplier itu datang ke kita udah rapi? Waktu itu karena nggak ada waktu, jadi sebagian itu ada yang kita packing di Bandar Lampung, dan sebagian dikirim dari Jakarta langsung kita kirim ke Dinas Kesehatan. Oh gitu, jadi di Jakarta pun ada workshop sendiri gitu kan? Tuh, ini udah di Jakarta. Kalau udah main di ibu kota itu udah pasti kualitasnya juga dijaga lah, karena di ibu kota requestnya lebih aneh-aneh pasti. Maksudnya lebih mereka lebih cerewet lah dibandingkan kita yang di sini. Tapi alhamdulillah sih untuk sekarang ini masih umum. Mereka cari souvenirnya masih umum. Masih umum. Kalaupun mereka request masih bisa aku cariin. Ya, sesuatu yang masih bisa dicari lah gitu kan. Di sana kan untuk masalah kualitas mereka kan agak ini juga gitu kan. Kalau di sini ya kayak yang tadi dibilang, mungkin untuk packaging mereka nggak terlalu mikirin lah, yang penting si souvenirnya ini berguna gitu. Betul. Kan, kayak gelas atau misalkan pouch atau talenan ini atau tumbler gitu kan, yang masih bisa dipakai lama gitu kan, panjang gitu. Nah, terus bisa memutuskan kenapa ngambil usaha ini itu karena nggak tahu, awalnya sih nggak ada ide ya, dan nggak ada kepikiran kalau aku mau jalin souvenir. Awalnya itu dari teman mau nikah. Oke. Jadi dulu kan aku tuh wedding singer punya beberapa baju kebaya yang memang suka aku pakai untuk nyanyi ya. Terus ada teman mau prawet, dia mau sewa kebaya, tapi kebetulan aku ada kebaya baru, jadi dia pakai prawet. Terus dia tanya lagi, Mbak Mut ada apa aja? Waktu itu kan teman udah pada WO nih banyak ya, dan aku nggak terlalu ikutan. Aku bilang aku nggak ada lain sih, paling cuma punya teman aja musik. Aku bilang begitu. Aku lagi cari souvenir nih, ada nggak souvenir? Terus tiba-tiba si mulut ini langsung bilang ada. Ada dulu lah ya, pusing belakangan. Iya, langsung aku bilang ada gitu kan. Terus dia nyari souvenir apa? Aku tanyakan. Aku cari souvenir waktu itu yang lagi hits waktu itu, taplak meja yang silver sama gold. Iya, yang digulung-gulung kayak surat cinta itu kan. Dan waktu itu langsung aku tanya, kamu dapat harga berapa? Aku dapat di sini nih, kata dia. Aku dapat harga 5.000, kata dia begitu. Ya udah, nanti aku cariin. Nggak berpikir sih aku kapan mau ke Jakartanya, kapan mau nyarinya. Tiba-tiba udah ngomong ada. Berarti kan aku harus tanggung jawab kan. Tiba-tiba sebulan setelah dia nanya souvenir itu sama aku, dia nanya, Mbak Mut gimana? Ada nggak? Oh ada. Terus langsung aku ke Jakarta cari-cari info dan dapet. Aku dealin harga ke dia, harga cuma 3.850, dia langsung order 1.600. Wow, berarti ya mas, awal itu untung tipis lah ya. Untung tipis lah ya, yang penting cari nama. Cari nama, terus trial and error ya kan. Ini bisa nggak nih gue nih kan, bisa nggak nih gue nih, kalau gue udah pusing nggak bisa, udahlah tinggalin lagi, cari yang lain gitu. Betul. Kan, yang penting udah cuan. Emang biasanya teman adalah tempat kita untuk mencoba. Iya betul itu. Ya kan? Karena kalau misalkan gagal, dia paling marahnya dikit. Betul. Dan waktu itu dari 1.600 souvenir itu aku berpikir gimana ya caranya dari 1.600 ini orang bisa tahu kalau itu souvenir dari aku. Waktu itu belum terpikir stiker. Aku masih bikin cap yang kita bisa bikin di pasar tengah itu. Aku bikin cap, nomor telepon sama logo. Aku cap di setiap belakang kartu ucapan terima kasih dari pengantin. Oh iya. Dan alhamdulillah dari yang pertama orderan itu lanjut. Biasanya kalau memang orang seneng ngelihat lanjut. Kan kalau souvenir sih sebenarnya lebih cepet ya, karena kan itu benda yang akan dibawa dan dibawa pulang. Terus ketika dia ada rencana, dia akan ingat, oh ini ada namanya nih, oh Mutia Souvenir, oh lucu ya tempatnya gitu kan, langsung hubungin gitu kan. Beda dengan WO, habis ngeliat di situ, oh bagus ya, besoknya lupa siapa kemarin gitu kan, kartu namanya keselip di mana gitu. Cuman ingatnya masih yang ganteng doang ya gitu. Gitu kan. Terus kemudian sampai dengan hari ini kendala yang berat pernah dialamin? Pernah drop itu dari segi finansial yang pasti. Kenapa bisa sampai kayak gitu? Karena kan sekarang saya berdua nih sama suami. Suami punya usaha juga dan itu usaha dia sudah lama. Jadi sebagai istri gitu kan kita nggak mungkin melihat usaha suami yang sudah berjalan
nggak kita bantu. Dan dari situ, dari souvenir pun aku bisa supply dia sedikit karena keuangannya tidak balik cepat. Karena kalau souvenir kan begitu, ini harus belanja lagi. Sedangkan kalau belanja souvenir itu kan butuh dana yang nggak sedikit. Jadi dari belanja hanya 10 juta tuh hanya beberapa barang aja. Jadi dengan supply punya suami kepake kan uangnya. Jadi kita pakai lagi uang tabungan yang ada, pakai lagi, dari situ sempat drop. Iya benar-benar sempat drop. Mundur terus gitu kan. Ya tapi ya apa namanya, kendala utama sih memang kalau bisnisnya adalah finansial. Jadi kalau dari situ kan kita bisa belajar gimana sih cara kita manage keuangan, terus mana yang bisa kita duluin, mana yang masih bisa nanti gitu kan. Tapi ya selama apa namanya itu tidak sampai membuat kita drop banget ya masih aman kan, masih tapi bisa jalan. Alhamdulillah semenjak udah selesai finansial sekarang membaik. Ya aman lah, ya karena kakinya banyak. Ibarat kaki meja kan, usaha suami ada, usaha kita jalan gitu kan. Saling barter sekarang. Apalagi usaha apa namanya kayak souvenir ini nggak ada matinya sih, ya kan? Mudah-mudahan. WO juga nggak ada matinya loh. Ya masih ada istirahat sih, mati sih nggak, istirahat iya karena COVID kan kemarin. Betul. Dan puasa. Ya semua kan? Kalau aku rasa semua mengalami. Cuma kan tapi kalau si souvenir ini kadang-kadang puasa pun masih ada terima order, entah dia buka acara apa namanya kecil-kecilan kayak buka bersama, terus ada souvenir gift-nya gitu-gitu kan masih ada lah yang partai-partai kecilnya. Kalau WO ini kan kadang-kadang ya kalau wedding yang nggak ada ya berhenti gitu kan, orang puasa ya berhenti, cuman ya panennya 2 kali, sebelum dan sesudah gitu. Betul. Biasanya kendala-kendala bisnis ya namanya bisnis, nyari usaha sendiri. Kalau mau aman mah ya kerja sama orang. Belakang meja ya. Bener. Kalau betah. Kalau kita kan tipe orang yang tidak betah untuk duduk di tidak mau terikat belakang meja. Iya, nggak mau terikat dan tidak ingin dimarahi. Capek dimarahin orang kan. Udah capek kerja, capek dimarahin orang gitu. Nah, terus kemudian yang membedakan souvenirnya Mutia dengan souvenir yang lain apa? Sebenarnya nggak ada. Sama aja. Paling harga kali ya. Betul. Yang bersaing ya kan. Yang meyakinkan nih pengantin, udah pilih Mutia aja lah gitu kan, dari segi servis mungkin, dari apa yang bisa lebih ditonjolkan dari Mutia Souvenir gitu. Nggak ada sih, mereka rata-rata recommended aja dari teman-temannya. Dari WO, kadang teman-teman WO juga begitu. Ya karena apa ya, kalau souvenir kita yang kalau aku pribadi adalah yang kita kenal aja lah, gampang, kasih aja ke situ. Mau nyari yang lain juga ini agak males mau searching lagi gitu. Sekarang banyak online ya? Banyak, cuman kan kita mau searching lagi agak males. Tapi kebanyakan adalah yang kita berikan arahan atau referensi itu mereka pasti jadi gitu loh. Jarang banget yang cancel atau mereka beralih gitu, karena biasanya mereka ngerasa udahlah WO-nya udah nyariin, udah ambil aja gitu. Gitu kan. Dan ya berani mereferensikan berarti kita juga berani bertanggung jawab. Yang kita referensikan ya memang ada kualitas gitu lah. Nggak mungkin kan kita ngereferensin orang yang enggak gitu kan. Yang jelek namanya kita juga gitu. Tapi semua souvenir di Lampung bagus-bagus kok. Dan produknya sama-sama. Iya, kalau produk sih sama ya, karena kan kita tidak kayak mangkok terus pouch, kita juga kan nggak mungkin produksi sendiri kan. Yang kita produksi sendiri paling si boxnya, kemasan gitu. Betul. Kan. Terus itu pun kita masih pakai vendor percetakan dan lain sebagainya, kita hanya tinggal kemas aja gitu kan. Itu ya pasti kan yang jelas yang dijaga adalah kepercayaan. Betul. Satu gitu kan, ketepatan janji, misalkan minta dia 1 bulan selesai, sudah selesai ibaratnya kan gitu. Jadi tapi memang workshopnya nggak pernah berhenti kerja sih, tiap datang ke situ lagi packing kalau gitu. Sebelum COVID kita itu sehari bisa 3.000 sampai 4.000 yang di packing sehari berarti sebulan bisa puluhan ribu. Itu sebelum COVID. Ya tapi kan sekarang setelah COVID pun masih jalan, tapi mungkin berkurang. Betul. Gitu kan. Dulu waktu belum COVID kita itu di rumah yang bantu packing ada 4 orang. Kadang juga ada ibu sama ayah bantuin. Yang poin itu ada 4 orang. Kalau sekarang semenjak COVID itu hampir semua nggak ada yang kerja. Karena nggak ada yang order. Yang pasti kita juga jaga keamanan kita juga di offline, terutama kan punya orang tua, punya adik yang punya bayi juga gitu. Jadi kita memang harus close untuk orang luar.
Jadi selama COVID kemarin ada beberapa souvenir yang memang aku packing dan itu hanya orang tua sama adik aku aja yang packing, nggak melibatkan orang luar. Memang imbasnya luar biasa ya. Betul sekali. Kita jadi agak worry ketika ketemu orang gitu kan, agak worry untuk menerima orang luar datang ke tempat kita gitu kan, karena pertimbangannya juga workshop juga masih di rumah sendiri gitu kan. Dan sekarang juga masih terasa Mas Rulan hanya 2 orang yang kerja. Ya pasti ribuan gitu. Ya pasti dia juga ada bosen, ada capek, lagi making dapat 100 juga pasti selonjoran dulu gitu kan, kerjanya jadi agak lambat gitu kan. Dengan klien pun kita harus kasih pengertian bahwa selama masa COVID ini kita tidak bisa seperti dulu, misalnya mau sebulan sebelum acara atau 2 bulan sebelum acara, karena yang klien kita yang kemarin pending itu kan mereka di bulan ini sama bulan depan kan mau akad, jadi kita dahulukan yang akad dulu. Jadi kalau untuk souvenir yang baru pesan di bulan ini kita hanya kasih waktu 2 minggu sebelum acara, atau memang souvenirnya kalaupun nggak terlalu ribet packingnya kita sanggupin sebulan sebelum acara, paling begitu. Yang jelas kan apa namanya, kita masih mengukur diri kan, nggak iya-iyain aja. Betul. Bunuh diri juga kita kalau nggak iya-iyain tapi kitanya nggak sanggup gitu kan. Ya tapi klien juga ngerti lah ya. Nah terus kemudian yang sudah sebelumnya booking dan pesan untuk di tanggal-tanggal yang sudah seharusnya mereka ambil itu kan, kayaknya kemarin juga banyak tuh yang numpuk dan pending. Itu apakah mereka tetap ambil atau mereka stop atau minta itu di pending dulu, nanti kalau bisa diganti tanggalnya? Tiga-tiganya masuk, ada yang pending, ada yang hampir cancel tapi aku tidak bisa kembalikan DP gitu kan, dan ada yang mereka tuh mengurangi jumlahnya, quantity souvenir. Kuantitinya? Iya, dari 1.500 jadi 300. Nah itu kalau yang udah terlanjur tercetak, akhirnya apakah memang masih bisa dihapus? Alhamdulillah sih yang untuk klien selama COVID ini, aku tuh kasih tahu ke klien bahwa kita masih kasih waktu untuk klien sampai 2 minggu sebelum acara. Kita masih kasih waktu, kalau mereka mau cetak kita cetak, tapi paling telat 2 minggu sebelum acara. Kalau mereka tidak ada aba-aba cetak, kita nggak akan berani cetak. Oke. Nggak akan berani produksi karena resiko sih ya. Tapi berarti di bulan-bulan yang sebelumnya kan, yang awal-awal Januari, awal-awal Februari, Maret, April itu kan sudah mulai terbaca nih. Nah yang mereka di Februari, Maret, April pesan untuk di bulan-bulan Juni, Juli, Agustus itu apakah sudah ada yang terproduksi? Udah. Tapi mereka tetap tanggung jawab ambil ya? Iya, dan nggak pakai tanggal. Nggak pakai tanggal. Tapi mungkin ada yang minta hapus gitu ya. Dan masih bisa kan ya dilunturin sih sebenarnya. Kalau pouch yang penting sebelum kita bikin emboss, mereka kita kasih desain. Desain pertama kan pasti ada tanggal. Kita konfirmasi lagi ke klien ini pakai tanggal atau enggak. Kalau pakai tanggal berarti tetap kita cetak nih embossannya. Kalau nggak pakai tanggal, kapanpun kakak acara masih bisa dipakai. Jadi mereka putuskan tanpa tanggal. Jadi alhamdulillah souvenir berjalan gara-gara itu. karena masih bisa pilih tanpa tanggal ya kan, dan masih bisa ada term mau cetak sekarang atau nanti. Iya, gitu kuncinya kan. tuh mengikat mereka biar aman dan jadi souvenir diproduksi itu tanpa tanggal. Iya betul, karena kita nggak bisa nentuin tanggalnya sekarang. Iya, daripada nanti kita dikejar-kejar waktu sama mereka, Mbak aku 2 minggu lagi nih gimana nih. Terus souvenir mereka misalnya 1.000, aduh gimana nanti kita nggak sanggup kerjainnya kan. Betul. Acara juga nggak tahu kapan mau dimulainya kan. Pandemi begini semua galau. Tanggal nanti udah dicetak, nikahnya taunya 1-2 bulan setelah tanggal itu dicetak gitu kan. Iya, dan kalaupun mereka akad duluan tanpa souvenir gitu, takutnya kan mereka setelah akad ada yang sudah hamil, betul, ada yang pokoknya macam-macam masalah baru kan. Jadi mereka tidak akan terpikir lagi resepsi. Ya itu makanya. Tapi sejauh ini alhamdulillah pengantin-pengantin walaupun mereka sudah hamil masih ada semangat untuk resepsi. Alhamdulillah. Ya kan? Walaupun sudah hamil mereka masih ada semangat untuk resepsi gitu. Betul. Luar biasa, semoga ini menginspirasi kalian ya guys. Seorang wanita gitu kan, yang tadinya berjuang sebagai wedding singer dari SMA, sekarang sudah jadi pebisnis di bidang wedding dan itu di bidang souvenir, dan sukses sampai dengan hari ini walaupun COVID. Tetap ada order berjalan tanpa henti. Luar biasa.
Dan buat kalian pengusaha souvenir yang masih baru muncul, baru bergabung di souvenir, jangan kalian ragu untuk coba usaha ini karena ini nggak akan ada matinya. Dan kuncinya rajin upload, rajin post, rajin update model gitu kan, yang mana yang lagi hits gitu. Dan buat pengusaha souvenir yang sudah lama terjun di souvenir, aku saranin sih kalian harus punya Instagram karena tanpa Instagram itu nggak akan mungkin membantu kalian untuk naik di bidang online ya, Mas Roland. Dan juga didukung dengan gambar atau foto yang niat buatnya. Betul. Gitu. Jangan cuma di Instastory gini doang, orang ngeliatnya juga agak gimana gitu. Tapi kalau kita tata, kita rapihin, kita foto baik, bagus semua, ya orang akan tertarik. Ya kita bisnis adalah modal untuk promosi gitu kan. Sedikit atau banyak itu pun impactnya akan balik lagi. Betul. Gitu kan. Kalau foto di Instagramnya bagus ya orang juga udah bagus-bagus nih souvenirnya gitu kan. Padahal pada saat jadi ya udah gini aja gitu, sama aja. Jadi ditumpuk-tumpuk juga sama orang gitu kan, nyampe rumah jarang dipakai gelas gitu kayak gini. Ya segelintir aja yang dipakai, kecuali gelas di rumah udah habis banget tuh, pada pecah gitu baru dipakai gitu. Karena juga buat disuguhin ke tamu juga orang jarang-jarang mau pakai gitu kan. Pasti dijadiin pajangan aja. Betul, jadiin pajangan aja gitu. Buat pengantin mungkin ada tips memilih souvenir sebelum kita sudahi perbincangan kita? Untuk masa pandemi ini, untuk semua pengantin, saran aku sih, karena undangan sekarang kan sedikit ya, Mas Roland. Souvenir yang kalian pesan itu sih aku sarankan lebih yang berguna. Oke. Kalau kemarin kan undangan banyak, terpaksa souvenirnya harus yang low budget supaya dapat semua gitu. Tapi kalau untuk sekarang kan undangannya hanya 100, 200. Dan tidak tahu kapan resepsi kan, supaya souvenir kalian tuh dikenang seumur hidup, harus yang paling bagus. Itu. Nah terakhir nih, kan dari tadi kita bahas nih COVID. Kalau dari protap WO ada protap kesehatannya, dari vendor-vendor lain ada dari protap kesehatannya. Nah kalau souvenir ini apakah dari dia datang sebelum dia di packing sampai dia selesai di packing, masuk ke dus, disusun di dus juga itu udah dirapihin, apakah dia di disinfektan terlebih dahulu atau enggak? Pada saat barang packing itu datang, seperti box, itu kan masih di dalam dus. Jadi sebelum kita buka dusnya, kita semprot dulu pakai disinfektan. Udah itu baru kita buka, kita semprot lagi, tunggu kering, baru kita kerjakan. Setelah selesai packing, kita masukin ke dus lagi, ke dus besar ya, kita semprot lagi pakai disinfektan. Oh, berarti aman? Insya Allah aman lah. Kita sudah berusaha untuk menjaga ya. Dengan sudah didisinfektan juga pada saat dia datang, didisinfektan, dibongkar di disinfektan, dikemas ke dalam mika box dan lain sebagainya itu didisinfektan, dimasukin box besar untuk di packing rapihnya juga sudah didisinfektan. Jadi insya Allah bersih gitu kan. Tapi ya di jalan kita nggak tahu kan gitu. Yang penting keluar dari workshop itu steril. Aman. Gitu. Ya nyampe di rumah kalian juga harus disteril lagi ulang gitu kan. Iya dong, harus gitu. Ya udah buat kalian jangan lupa kalau mau cari souvenir langsung ke Mutia Souvenir, Instagramnya @mutiasouvenir gitu. Mutia Souvenir. Order berapa puluh ribu mereka siap. 10.000 aja jadi loh. Tapi sebulan. Jangan dadakan ya, harus minimal kalau 1.000 tuh harus 2 bulan sebelum. Nah ya, cari souvenir jangan dadakan, nyari WO apalagi. Gitu. Oke, kita pamit. Dadah, thank you. Thank you.